pengambilan kebijakan atau keputusan-keputusan yang strategis seringkali kalau kita lihat pengalaman 5 tahun ini berakhir dengan voting. Dan kalau voting ya berarti banyak-banyakan suara yang mendukung. Dan kalau lihat komposisinya sekarang, kalau masih pakai patokan koalisi merah putih dan kemudian koalisi Jokowi JK, itu akan jauh terkalahkan. Ya makanya saya tidak mau meramal bagaimana nantinya, karena empirik bendahara umum PAN saja sudah gabung di kantor transisi. Artinya bahwa saya tidak melihat akan ada koalisi permanen. Mempermanenkan sesuatu saja sudah menyalahi prinsip politik itu sendiri. Jadi tidak mungkin yang dikatakan Bang Ariza tadi itu sesuatu yang tidak mungkin dalam politik. Ya kalau saat ini mereka masih ngancam-ngancam mau permanen ya nggak apa-apa. Tapi secara empirik dari mana itu bisa muncul? Dan bagaimana mungkin? Ya sekarang kan biasalah masih MK tuh kita permanen. Kita lihat saja. Sebelum keputusan MK, bendahara umum PAN sudah gabung dengan kita. Itu pertama. Kedua, kita juga kan ketemu dengan kader-kader Golkar dan partai-partai koalisi merah putih yang lain, dan mereka bilang kita gabung aja Yan. Ayo. Itu bilang artinya yang penting buat bangsa Indonesia, yang penting buat rakyat. Ngapain ngotot-ngotot sih? Kalau memang kemudian ternyata lebih baik kita bersama-sama membangun bangsa ini, betul, kenapa harus terpecah-pecah? Itu ancaman atau ngotot-ngototan? Enggak, jadi gini. Semangat membangun bangsa itu kan harus diawali dengan niat baik. Niat baik itu diawali juga dengan semangat yang baik. Semangat koalisi ini kan membangun kebersamaan. Di situ ada kata penting dalam koalisi itu yaitu konsistensi. Sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin, itu konsistensi penting. Betul menjadi pertanyaan ke depan, apakah ke depan akan berpindah ke seberang atau tidak. Disinilah kita akan lihat konsistensi. Dan mungkin tidak koalisi permanen. Tadi Bang Adian katakan tidak ada itu yang permanen dalam politik. Argumen Anda? Semua setuju bahwa dalam politik ini yang ada kepentingan. Ya, tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Itu kan kenyataan selama ini. Justru ke depan kita ingin membangun suasana baru. Bisa nggak niat dan semangat baik ini konsisten? Nah, akan diuji. Kita sama-sama hari ini tidak bisa memastikan. Faktanya ke depan yang luar biasa, teman-teman di Golkar tetap ingin konsisten. Kita tunggu saja mana partai-partai yang memang akan munas, akan muktamar. Karena kita jujur bahwa belum P3 lebih awal. P3 lebih awal. Nanti semua partai diuji. Ya, semua diuji. Dan menurut Anda lolos ujian itu kalau tetap bersama-sama dengan Anda dan Prabowo. Kalau yang tidak, itu berarti tidak lolos ujian. Bukan. Artinya mana yang konsisten, mana yang tidak konsisten. Bersama-sama dalam koalisi. Betul. Itu akan dilihat. Begitu juga teman-teman di situ. Ujian kebaikan atau keburukan itu menurut Anda? Ya, saya pikir ya semua betul harus diuji betul. Tapi saya pikir bahkan Gerindra pun nanti akan ikut kita. Anda pede sekali Gerindra ikut PDI Perjuangan dan Jokowi. Bukan, karena gini, pertama secara historis kita pernah bersama-sama misalnya. Kedua, saya kan kenal juga teman-teman yang di Gerindra. Dan kita juga komunikasi. Kita bisa melihat arahnya. Begitu juga teman-teman di Golkar dan sebagainya. Banyak sekali aktivis di Gerindra yang sudah kita komunikasikan. Dan mereka juga bilang, sudahlah, capek itu loh. Orang buka TV dengar orang marah-marah, orang buka TV dengar orang marah-marah, kan pegel juga ya. Rakyat ini kan tidak bisa makan marah-marah, dia makan nasi. Nah maksud saya siapa itu yang marah-marah? Jangan sebut nama. Aduh, Anda dari tadi tidak mau sebut nama. Ya, ada sanksi hukumnya. Jadi jangankan PAN, P3, Golkar, termasuk Gerindra sangat potensial untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Karena saya yakin ada banyak sekali orang baik di Gerindra dan di Golkar yang akan mementingkan kepentingan rakyat di depan dibandingkan kepentingan partainya. Yang jelas salah satu ujian yang sudah ada di depan mata adalah sekarang soal siapa kira-kira yang akan memimpin DPR. Lewat Undang-Undang MD3, peluang partai pemenang untuk memimpin DPR sudah dihilangkan. Kita akan lihat cuplikan tayangan berikut. Ada ketidakfairan, ada ketidakikhlasan bahwa sebagai partai pemenang pemilu kami diharapkan kemudian tidak mempunyai pimpinan, bukan hanya di pimpinan DPR tapi di pimpinan komisi. Jadi ya biar rakyat yang melihat bahwa ada ketidakadilan dan ketidakikhlasan dari partai peserta pemilu yang lain atas kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2014.
Ya, pemirsa, undang-undang MD3 yang disahkan sehari sebelum Pilpres itu kemudian memicu kontroversi. Salah satunya dari sekian banyak kontroversi yang muncul kalau kita kaitkan dengan pimpinan DPR. Tadi kita sudah dengarkan salah satu ketua PDI Perjuangan, ketua fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyebut ada ketidakadilan. Tapi saya ingin lempar ke Anda, Bung Ariza. Mengapa harus sekarang tidak lagi otomatis fraksi terbesar yang menjadi pimpinan DPR? Kalau asas keadilan ya wajar dong menang pemilu jadi ketua DPR. Oh ya, itu yang salah. Jadi aturan yang sebelumnya yang salah. Kita dari SD kelas 1 sampai kuliah sampai jadi rektor dipilih. Ketua RT sampai presiden dipilih. Apalagi anggota DPR, representatif lembaga yang demokratis harus dipilih. Bahkan saya pribadi berharap ya pimpinan DPR seperti Pilpres, artinya dia mengamanyakan visinya, misinya, programnya, sehingga tidak hanya anggota dewan yang 560 yang memahami karakter, integritas dan lain sebagainya, tapi masyarakat bangsa Indonesia melihat, oh ini loh ketua DPR kami yang bisa menyuarakan, membawa dan mewujudkan aspirasi rakyat. Jadi saya kira yang salah itu justru yang sistem sebelumnya, yang sebelumnya yang otomatis menjadikan pimpinan. Betul, begitu. Jadi idealnya harus dipilih. Oke, Bang Adian, kalau kita bicara spesifik soal tadi, seharusnya semua orang punya hak untuk dipilih. Ketua kelas saja dipilih, masa ketua DPR otomatis pemenang atau ditunjuk? Ya. Kalau argumennya itu? Kalau argumen itu bisa-bisa saja. Artinya bahwa kita tidak melihat dari sisi rasionalitasnya, tapi historisnya. Itu pernah terjadi. Penelikungan di DPR, MPR itu pernah terjadi di kita tahun 99. Manuver itu menyakitkan, tidak menyenangkan. Dan karena ini lembaga politik, kita tidak bisa menghitung secara kalkulasi rasional, tapi juga kalkulasi politik. Kalkulasi politiknya apa? Kita khawatir ini untuk kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu ke depan. Jadi ini khawatir memang ditelikung juga. PDI Perjuangan khawatir ditelikung oleh partai lain karena mengubah ini? Sangat mungkin dong. Terlebih lagi di pasal berikutnya ada hak impunitas yang berlebihan. Sudah seperti ini, di pasal berikutnya ada hak impunitas yang berlebihan. Ini menyempurnakan upaya penelikungan politik ke depan. Dan kita sedang mengajukan judicial review. Kalau dibilang tadi, ya kita tunggu dulu selesai MK. Saya juga bisa jawab kita tunggu dulu selesai MK dan sebagainya. Tapi mau apapun situasinya ke depan, saya percaya bahwa kader-kader yang terpilih dari PDI Perjuangan di parlemen pasti kader-kader yang siap bertarung. Kita nggak khawatir. Oke. Kalau rasionalnya, saya masih ingin, soalnya ini kemudian menjadi seksi. Jabatan ketua DPR ini menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi kalau pertarungan politiknya akan ketat di pemerintahan dan bisa maupun ikut ke bawah. Bisa ikut ke bawah. Bukan hanya pimpinan DPR, tetapi juga pimpinan fraksi dan pimpinan komisi. Kan DPR RI, ya. Jadi semuanya akan terbuka peluang ini. Betul. Ini Nasdem sendiri sikapnya terhadap hal ini akan sama dengan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, karena kalau fraksi koalisi yang lain itu ikut walk out. PKB dan Hanura ikut walk out karena Nasdem belum ada di fraksi saat ini. Sikapnya akan seperti apa? Saya lebih cenderung bahwa pemenang pileg itulah sebagai yang berhak. Pemenang pileg yang berhak untuk menjadi pimpinan DPR. Seperti halnya Demokrat ketika itu yang kemudian mengajukan Marzuki Ali. Ya, layaknya sebagai karena saya hobi balap. Kalau menang, masa yang menang nomor 2, kan pasti yang menang kita, yang dapat piala kan gitu. Jadi ini pialanya juga piala yang menang harus nomor 1. dijadikan kepada nomor 1. Kalau logikanya tadi, Mbak Arum, wajarkah yang menang pemilu menjadi ketua DPR? Menurut saya wajar aja. Wajar. Kalau analisanya itu, pokoknya untuk menyulitkan dan memastikan akan selalu berusaha keras pemerintah untuk harus meyakinkan DPR, jadi ketuanya pun jangan orang PDI Perjuangan. Enggak, saya kira enggak ada begitu. Saya kira kita harus jujur bahwa di undang-undang itu ada yang positif, juga ada yang kurang pas. Saya harus jujur, nanti kita jelaskan apa yang kurang. Saya kira yang positif jelas, pimpinan dimanapun, apalagi Indonesia sebagai negara yang plural, yang demokratis, harus dipilih. Bahkan itu justru pembelajaran, sehingga ke depan semua partai harus merekrut dan mempersiapkan kader-kader yang terbaik dan siap tidak hanya menjadi anggota dewan, tapi menjadi pimpinan di komisi, di fraksi, bahkan di DPR RI. Jangan lagi partai seperti sebuah kerajaan. Ini tantangan Indonesia ke depan, mungkin masih 10-15 tahun masih didominasi oleh keluarga, oleh pendiri. Ya kan, ini faktanya ada. Jadi ini bukan untuk mengganjal. Jangan terlalu jauh lah. Sekalipun saya kira ini satu yang positif. Sehingga pemerintah siapapun nanti yang di dalam pemerintah harus hati-hati. Karena di DPR tidak menjadi bagian. Begitu juga di DPR, jangan sembarang protes, jangan sembarang menolak.
Nanti yang akan menang siapa? Yang akan menang adalah siapapun eksekutif atau legislatif yang betul-betul menyuarakan dan mengimplementasikan apa yang menjadi harapan masyarakat bangsa. Oke, tanggapan Anda Bang Adian? Jelas bahwa dalam pasal itu kalau kita bicara demokrasi sangat kontradiktif antara pasal 1 dan pasal yang lainnya. Kedua, bahwa dalam melihat sebuah produk legislatif kita tidak cuma bisa melihat bagaimana argumentasinya, tapi momentum dia dikeluarkan dan sebagainya. Nah, artinya bahwa nampak indikasi bahwa ini punya kepentingan politik yang sangat kuat untuk periode ke depan, itu tidak bisa kita sanggah. Mau kita tutupi dan segala macam argumentasi pun menjadi lucu ketika satu hari menjelang Pilpres sebuah undang-undang dikeluarkan. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, secara kultur politik kita memang selama ini anggota DPR itu dari partai yang pemenang pemilu. Bahkan Demokrat menikmati itu selama 5 tahun terakhir. Ketika dia melihat-lihat sebenarnya tidak akan menang pemilu, dirubah undang-undangnya. Ya tidak masalah bagi kita. PDI Perjuangan pernah menjadi oposisi 10 tahun. Kita bukan cuma persoalan di DPR, kita bertarung habis-habisan di luar kekuasaan. Dan sekarang kita menjadi pemenang pemilu. Artinya kita dilatih, ditempa oleh pilihan politik yang luar biasa sulitnya. Ketua umum kita katakan dulu, kita siap miskin, kita siap miskin, kita siap bertarung politik secara fair, siap. Dan kita jalan itu 10 tahun. Apalagi cuma bertarung di parlemen, nggak hebat itu buat kita. Tidak hebat buat PDI Perjuangan yang sudah biasa menjadi oposisi 10 tahun. Kita ini kumpulan petarung. Kumpulan para petarung. Iya. Oke. Ini potret menarik yang menunjukkan bahwa tidak ada yang permanen. Golkar bisa sepaham dengan Gerindra, dengan Nasdem, Gerindra bisa sepaham dengan PDI Perjuangan. Gerindra selalu sepaham untuk kepentingan rakyat. Oke. Tapi